Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen penguji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Estimasi Nilai Wajar Saham Bank Mayora dalam rangka akuisisi oleh PT Bank Negara Indonesia tahun 2022. Latar belakang penelitiannya adalah bahwa OJK menerbitkan peraturan tentang konsolidasi bank umum yang mewajibkan perbankan untuk memiliki modal inti minimum sebesar 3 triliun yang paling lambat harus dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini mendorong terjadi berbagai aksi korporasi, khususnya oleh perbankan yang memiliki modal inti di bawah 3 triliun rupiah melalui berbagai aksi korporasi yang dilakukan. Salah satunya adalah Bank Negara Indonesia yang mengakuisisi saham Bank Mayora sebesar 63,92% pada tanggal 18 Mei tahun 2022. Pada akuisisi tersebut, nilai akuisisi Mayora itu memiliki PBB sebesar 2 kali berdasarkan paparan korporasi PT BNI. Kemudian berdasarkan artikel di Bisnis Indonesia, Bank Mayora dapat disandingkan dengan Bank Victoria dengan PBB 0,6 kali, Bank Kapital Indonesia, dan Bank Nobu. Ketiga bank tersebut memiliki PBB sebesar 1,5. Artinya nilai akuisisi Bank Mayora adalah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri yang di sini. Kemudian pertanyaan penelitian adalah berapakah nilai wajar akuisisi saham Bank Mayora saat diakuisisi oleh PT Bank Negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah apakah nilai akuisisi Bank Mayora tersebut overvalue atau undervalue. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui estimasi nilai wajar saham Bank Mayora yang diakuisisi oleh PT Bank Negara Indonesia pada tahun 2022 dan kewajaran nilai akuisisinya. Kontribusi penelitian ini adalah model prediksi PER dan PBB yang diperoleh melalui regresi linear berganda. Metode ini belum banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian ruang lingkupnya adalah objek penelitian ini adalah estimasi nilai wajar 63,92% saham Bank Mayora yang diakuisisi oleh PT Bank Negara Indonesia tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan Bank Mayora tahun 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Beberapa tinjauan pustaka menyebutkan bahwa ROE mempengaruhi PER dan multiple yang paling baik di Amerika adalah 2-year forward price earning ratio. Kemudian landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Damodaran untuk menghitung free cash flow to equity. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi PER juga diambil dari Damodaran, ada payout ratio, ROE, resiko, dan tingkat pertumbuhan dianggap mempengaruhi price earning ratio. Kemudian PBB juga sama, diambil dari Damodaran bahwa payout ratio, ROE, risiko, dan tingkat pertumbuhan pendapatan juga mempengaruhi PBB. Selain itu, ada satu teori lagi yang disampaikan oleh Budikani dan Markus bahwa PBB dan PER itu saling mempengaruhi tergantung dari ROE perusahaan tersebut. Untuk metode relative valuation PER dan PBB, model prediksi menggunakan 15 bank yang dianalisis tahun 2015 sampai 2021 atau sebanyak 105 observasi. Kemudian untuk pendekatan pendapatan menggunakan laporan audited Bank Mayora tahun 2017 sampai 2021. Instrumennya adalah manajer pendapatan dengan discounted cash flow, free cash flow to equity model, sementara untuk pendekatan pasar dengan multiple regression model, variable independennya adalah ROE, beta, dan PBB untuk variable independent pair. Sedangkan untuk variabel dependent PBB, variable independennya adalah ROE, beta, dan PER. Pengolah statistiksnya adalah data 14. Sedikit gambaran ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi bergerak cukup baik secara Q2Q maupun year on year. Kemudian kondisi industri non-performing loan secara periodik dari beberapa periode sebelumnya adalah relatif menurun.
Kemudian kondisi perusahaan Bank Mayora dibandingkan dengan kelompok bank modal inti satu atau kurang dari 6 triliun dan bank umum komersial pada umumnya, sebagian besar Bank Mayora berada di bawah industrinya. Kemudian struktur kepemilikan sebelum akuisisi adalah 20% dipegang oleh Mayora, 80% dipegang oleh PT Mayora Indo Utama, 20% oleh International Financial Corporation. Setelah Bank BNI masuk, maka 63,92% dipegang oleh Bank BNI. Kemudian yang pertama adalah pendekatan pendapatan dengan metode free cash flow to equity. Pertumbuhan yang dipakai dalam penelitian adalah estimated growth berdasarkan teori kemudaran yang diperoleh dari retention ratio dikali dengan ROE. Berdasarkan laporan keuangan 2021 tidak membayar dividen dalam 2 tahun sebelumnya, maka Bank Mayora memiliki retention ratio 1%, kemudian rata-rata ROE-nya adalah selama beberapa tahun terakhir adalah 2,29. Jika menggunakan pertumbuhan pendapatan berfluktuatif dan jika menggunakan pendapatan bunga secara rata-rata malah nilainya negatif. Sehingga untuk penelitian ini dan periode pertama untuk proyeksinya adalah menggunakan estimated growth berdasarkan ROE dan retention ratio sebesar 2,29. Kemudian untuk pertumbuhan periode berikutnya atau periode konstan atau stabil menggunakan rata-rata PDB sebesar 3,38% selama rata-rata 5 tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan estimated pada periode 5 tahun pertama digunakan untuk memproyeksi laporan laba rugi dan juga untuk memproyeksi neraca. Untuk neraca diproyeksi berdasarkan rasio terhadap pendapatan bunga. Kemudian selanjutnya digunakan untuk menghitung free cash flow to equity dengan dasar landasan teori yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian untuk perusahaan ini karena merupakan perusahaan tertutup, untuk beta digunakan bottom up method dan cost equity menggunakan capital asing correction model. Untuk metode free cash flow to equity diperoleh nilai wajar per lembar saham Bank Mayora pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan metode free cash flow to equity adalah 3.211,9 rupiah per lembar. Selanjutnya untuk pendekatan pasar menggunakan nilai ekuisisi untuk digunakan sebagai nilai pasar yaitu sebesar 2.920 nilai per lembar sahamnya. Kemudian beberapa informasi variabel yang diperlukan dalam perhitungan PAR dan PBB Bank Mayora sebagaimana terlampir. Kemudian hasil model regresi untuk model PBB ada 3 model yang digunakan. Pertama OLS, kemudian diuji dengan uji cow dibandingkan dengan fixed effect dan hasilnya adalah fixed effect yang lebih sesuai. Kemudian dicoba model berikutnya adalah metode random error, random effect dan diuji dengan Hausman hasilnya adalah fixed effect yang lebih sesuai. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk memproyeksi nilai PBB berdasarkan variabel yang dimiliki oleh Bank Mayora dan diperoleh PBB estimate berdasarkan model proyeksi ini adalah 1,71 dan diperoleh harga saham pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan model regresi PBB adalah 2.539,24. Kemudian untuk model regresi PAR atau pricing ratio sama ada 3 model, keduanya diuji dengan uji cow, hasilnya fixed effect yang lebih sesuai, kemudian dengan uji Hausman fixed effect juga lebih sesuai dibandingkan dengan random effect. Kemudian jika dimasukkan dengan variabel yang dimiliki oleh Bank Mayora, maka nilai PAR estimate berdasarkan model ini adalah 64,57 dan nilai harga saham pada tinggal 1 Desember berdasarkan metode PAR adalah 2.460,74 rupiah. Kemudian hasil rekonsiliasi ketiga model tersebut diperoleh dengan bobot 50% metode pendapatan dan 50% metode pendapatan pasar diperoleh estimasi nilai wajar saham pada tanggal 31 Desember 2021
Bank Mayora memiliki harga 2.855,95 per lembar sahamnya. Kemudian karena transaksi akuisisi ini dijalankan atau berlangsung pada bulan Mei, tepatnya 18 Mei 2022, maka harga estimasi tanggal 31 Desember itu saya dekatkan dengan future value untuk memperoleh nilai saham pada bulan Mei 2022 dengan menggunakan cost equity, sehingga diperoleh nilai saham per lembar Bank Mayora pada bulan Mei adalah 2.987, dan jika dikalikan dengan jumlah lembar saham yang diakuisisi oleh Bank BNI, maka estimasi nilai wajar saham 63,92% saham Bank Mayora yang diakuisisi oleh Bank Mayora adalah 3.579.358.161.140,81 rupiah. Sehingga kesimpulan penelitian ini adalah yang pertama, estimasi nilai wajar saham Bank Mayora dalam rangka akuisisi oleh PT Bank Negara Indonesia tahun 2022 adalah sebesar 3.579.161.140,21 rupiah atau 2.987,20 rupiah per lembar saham. Nilai akuisisi tersebut under value jika dibandingkan dengan estimasi nilai wajar yang diperoleh berdasarkan hasil analisis. Kemudian keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan jumlah observasi dan jumlah variabel yang relatif sedikit dibandingkan jumlah emiten yang terdapat di BEI. Jika menggunakan jumlah observasi yang lebih banyak, mungkin akan menghasilkan hasil estimasi yang lebih memadai. Kemudian implikasi yang pertama, bagi Bank Mayora, nilai under value menunjukkan bahwa manajemen Bank Mayora belum bisa memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya, tetapi nilai tersebut sudah cukup untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum yang dipersyaratkan oleh OJK, sekaligus memperoleh benefit dari brand Bank Negara Indonesia yang mengakuisisi Bank Mayora. Bagi Bank Negara Indonesia, Bank Negara Indonesia berarti mungkin memperoleh diskon karena membeli lebih rendah daripada estimasi nilai wajarnya. Kemudian dia dapat melakukan ekspansi atau diversifikasi usaha dengan membuat bank digital yang rencananya akan fokus pada UMKM dari akuisisi Bank Mayora ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya paparkan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.